Ya, Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang mata kuliah Waalaikumsalam warahmatullahi filsafat dan wabarakatuh. etika akademik yang berjudul Rambu-Rambu Menulis Berdasarkan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Dela Azizatur Rosida, Marsha Salsabila Putri, dan saya sendiri Nawal Sheila. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang. Maka dari itu diperlukan pendidikan yang tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, atau profesional yang berbudaya dan kreatif. Toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan tinggi wajib menjalankan kegiatan akademik serta mempertanggungjawabkan kegiatannya secara akademik pula. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bentuk Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ya, selanjutnya. Baik, ini kita masuk ke tata cara penulisan karya ilmiah. Yang pertama, ukuran kertas, margin, dan jenis huruf. Karya ilmiah diketik pada kertas A4. Jarak antara tulisan dengan tepian kertas diatur sebagai berikut. Yang pertama, atas itu 4 cm, bawah itu 3 cm, kanan 4 cm, kiri 4 cm. Jadi bisa disimpulkan kalau atas sama kiri itu 4 cm, kanan sama bawah itu 3 cm. Huruf yang digunakan adalah Times New Roman dengan ukuran huruf 12. Yang kedua, jarak antar baris. Yang pertama, judul bab diketikkan pada baris pertama. Seperti biasa, judul itu kan selalu di atas ya. Yang kedua, jarak antara judul bab dan kalimat pertama dan judul subbab berikutnya adalah 3 spasi. Jadi nggak boleh lebih dari 3 spasi. Yang ketiga, jarak antara judul subbab dan kalimat pertamanya adalah suatu paragraf 1,5 spasi. Jadi nanti di spasinya itu diatur 1,5 spasi, jangan lebih dari 1,5, entah 2 atau 1, kayak ada 1, apa? 25. Ya, itu pokoknya itulah. Yang ketiga, penulisan judul, judul bab, subbab, dan sub-subbab. Yang pertama, judul tidak boleh berupa kalimat. Yang kedua, redaksi judul hendaknya menghindari penggunaan kata klise. Oh, kata klise. Yang ketiga, judul harus berbentuk frasa. Yang keempat, judul sebaiknya tidak lebih dari 15 kata. Yang keenam, judul yang panjang dapat dibagi menjadi judul dan anak judul atau judul tambahan. Terus, yang kelima, yang keenam, judul ditulis dengan font Times New Roman tebal dengan ukuran 14. Jadi Times New Roman tuh emang udah biasa dipakai buat perkuliahan, bikin makalah gitu ya. Yang terakhir, penulisan judul menggunakan sistem simetris. Ya, selanjutnya. Yang keempat, penomoran. Penomoran pada bagian awal laporan tugas akhir menggunakan angka Romawi.
Angka Romawi kecil seperti I1, 2 apa 1I, 2I, 3I dan seterusnya. Yang kedua, penomoran halaman pada bagian pertama dan bagian akhir laporan tugas akhir menggunakan angka Arab 1, 2, 3 seperti biasa. Yang ketiga, penomoran pada halaman bab tidak ditampakkan. Penomoran pada halaman bab tidak ditampakkan. Yang keempat, penomoran bab menggunakan angka Arab yang diletakkan setelah kata bab. Penomoran bab menggunakan. Yang kelima, penomoran subbab menggunakan angka Arab 2 digit. Yang kelima, penyajian tabel dan gambar. Yang pertama, tabel harus diletakkan pada posisi tengah secara horizontal dan menempati paragraf tersendiri. Seperti biasa ya, kalau tabel tuh nggak mungkin kan kalau ditempatkannya nggak di tengah-tengah. Yang kedua, tabel dapat disajikan secara landscape pada halaman tersendiri. Udah pada tahu kan landscape sama potret? Udah. Ya. Apa Ya landscape seperti biasa dah. Terus yang ketiga, penomoran tabel ketentuan pada penomoran. Terserah nih penomorannya 1, 2, atau 3, atau A, B, C, itu terserah kita. Yang keempat, semua tabel harus dirujuk dalam naskah. Yang kelima, perujukan tabel menunjukkan tabel tertentu. Misalnya nih tabel, ada tabel nomor, ada tabel nama-nama, terus periode gitu. Itu terserah kita mau berapa tabelnya. Untuk selanjutnya menjelaskan Marsha. Yang bab ketiga itu tata cara penulisan sumber rujukan. Yang pertama ada kutipan dan teknik pengutipan. Terdapat beberapa jenis kutipan yang umum digunakan dalam menulis sebuah karya ilmiah, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang kedua itu ada kutipan langsung. Kutipan langsung merupakan jenis kutipan dibuat tanpa sedikit pun merubah teks dari sumber yang dikutip. Jadi kalau misalnya mau dikutip langsung gitu, nggak mungkin kita hilangin sumbernya gitu, jadi pasti kita cantumin di dalam makalah itu. Yang ketiga itu ada kutipan tidak langsung. Jenis kutipan ini merupakan kutipan yang ditulis berdasarkan penerjemahan atau interpretasi sebuah sumber bacaan. Yang keempat, jenis dan teknik penyusunan daftar sumber rujukan. Jadi jenis sumber rujukan ini di dalam karya ilmiah dapat berupa buku, teks, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan sumber rujukan online, dan lain-lain. Yang selanjutnya, materi dibacakan oleh Della. Baik, Della. Apa terhambat sinyal? 5. Aturan penyusunan daftar. Ya, terhambat. Langsung ya. 5. Aturan penyusunan daftar sumber rujukan. Untuk tujuan keseragaman bentuk sumber rujukan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain seperti A. Penyusun daftar sumber rujukan. Daftar sumber rujukan harus disusun secara benar dan akurat. Kebenaran, akurasi, kelengkapan, dan konsistensi komponen penulisan daftar sumber rujukan mencerminkan kecermatan dan apresiasi penulis terhadap sumber informasi yang dirujukan untuk memberikan gambaran penyusunan daftar sumber rujukan. Sudah. Sudah ya? Sudah. Ya. Baik, mungkin penjelasan dari kami penjelasan singkat dari kami, semoga bermanfaat untuk kalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matiin screen recordnya.